untuk mengetahui apakah dia bersabar atau tidak bersabar. Tidak. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi bagi hamba itu, apa yang akan dia laksanakan, apa yang akan dia lakukan. Allah Maha mengetahui itu semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi untuk menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ilmunya sempurna, tidak bertambah. Kenapa kita katakan tidak bertambah? Karena pertambahan ilmu menunjukkan adanya sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Ilmunya tidak berkurang. Kenapa? Karena berkurangnya ilmu menunjukkan ada sesuatu yang sebelumnya diketahui menjadi tidak diketahui lagi. Ilmunya juga tidak berubah. Kenapa? Karena perubahan pada ilmu menunjukkan ada yang diketahui secara salah. Dia mengetahuinya seperti ini, ternyata hakikatnya tidak seperti itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala ilmunya sempurna. Wa yastahilu alaihil jahlu, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati jahil, disifati dengan ketidaktahuan. Kenapa? Karena pencipta pasti mengetahui. Karena pencipta pasti mengetahui. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam penjelasan kita sebelumnya, kita sudah menjelaskan dengan dalil akli, dengan dalil naqli, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui Allah adalah pencipta alam semesta ini, maka otomatis kita meyakini bahwa dia Maha mengetahui. Kenapa? Karena alam semesta yang seperti ini tidak mungkin dijadikan bukan dengan sifat ilmu, maksudnya bukan dengan sifat mengetahui, tidak mungkin. Nah, pendekatannya, saya berikan pendekatan untuk memahaminya. Ketika kita menemukan suatu suatu barang yang sangat canggih, atau suatu alat yang sangat canggih, maka kita akan mengatakan hebat juga ilmu orang yang menemukan alat ini, hebat juga orang yang membuat alat ini. Misalkan seperti kita melihat HP, dengan sekedar kita melihat alat komunikasi handphone ini tadi, yang dengan itu kita bisa melakukan banyak hal, bisa komunikasi suara, bisa komunikasi video, bisa komunikasi tulisan, dan berbagai hal lainnya. Dengan sekedar kita melihat dan memperhatikan alat ini, kita langsung mengakui pembuatnya bersifat ilmu. Kita langsung mengakui pembuatnya bersifat ilmu. Kita mengatakan hebat juga, ilmunya orang-orang Cina misalkan. Hebat juga ilmunya orang-orang Korea misalkan, yang menemukan alat-alat seperti ini, atau yang membuat alat-alat seperti ini. Nah, jadi ketika kita memperhatikan alam semesta yang luar biasa ini, ketika kita memperhatikan kejadian manusia, contohnya, kalau dalam manusia ya, misalkan contohnya, kita sama-sama mengetahui bahwa pada diri manusia ini ada beberapa macam cairan. Mata kita ini mengandung cairan. Kemudian hidung kita mengandung cairan. Kemudian telinga kita mengandung cairan. Mulut kita mengandung cairan. Dalam area yang tidak begitu berjauhan, dalam tempat yang tidak begitu berjauhan, dari mata ke mulut, dari mulut ke hidung, dari hidung ke telinga, tidak jauh jarak antara satu tempat ini tadi ke tempat yang lain. Dekat. Tetapi subhanallah, Allah kuasa menjadikan di situ berbagai macam cairan yang tidak terpengaruh satu cairan dengan cairan yang lainnya. Kalau kita memperhatikan cairan yang ada di mata, itu adalah cairan yang jernih dan rasanya asin. Lalu ketika kita berpindah ke mulut, cairan yang ada di mulut, cairan yang jernih, tapi rasanya tawar, tidak memiliki rasa. Dia rasanya tawar. Kalau kita berpindah ke telinga juga di situ ada cairan, yang dia kata orang-orang rasanya pahit.
Nah, dari ini saja kita sudah dapat memahami betapa maha sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian cairan ini ditempatkan di tempat-tempat ini bukan tidak ada maknanya, Cairan yang ada di mata berfungsi untuk menjaga mata sehingga dia tetap bagus dan juga berfungsi untuk mempermudah kita menutup dan membuka mata kita. Jadi cairan yang ada di mata ini gunanya untuk menjaga mata, karena mata ini adalah jenisnya lemak, dan dia dalam posisi yang terbuka. Andaikan tidak ada cairan ini, maka rusaklah mata seseorang itu. Allahu a'afina fid dunya wal akhirah. Tetapi Allah menjadikan cairan yang bersifat asin, karena rasa asin itu tadi menjaga lemak. Orang mengawetkan daging atau mengawetkan sesuatu yang seperti daging yang memiliki lemak, itu salah satunya dengan cara diberikan garam, dijadikan asin sehingga dia menjadi awet. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menempatkan cairan yang asin pada mata kita, bukan pada mulut kita. Andaikan cairan yang asin ini tadi terpengaruh sehingga jatuh ke mulut, sehingga mulut juga ikut merasa asin, seperti cairan yang ada di mata, tentu ini akan memperkeruh hidup seseorang itu, sehingga dia tidak merasakan lezatnya lagi makan dan lezatnya minum. Namun Allah bedakan cairan yang ada di mulut dengan yang ada di mata. Yang di mulut Allah jadikan hambar, Allah jadikan tawar, sehingga kita bisa mencicipi dan merasakan berbagai macam aneka ragam rasa. Begitu juga cairan ini selain fungsinya untuk itu tadi, juga dia mempermudah untuk kita mengunyah makanan, sehingga makanan itu ketika dimasukkan ke mulut, cairan ini tidak putusnya langsung muncul, yang mempermudah kita untuk mengunyah makanan, untuk menelan makanan. Bayangkan andaikan mulut ini kering, sama sekali tidak ada cairannya, tentu makanan yang kita masukkan ke mulut kita, apalagi jika makanannya itu kering, itu justru akan melukai mulut kita. Nah, seperti ikan asin dan yang semacamnya misalkan. Nah, cairan yang ada pada telinga kita juga yang berubah menjadi kotoran, itu memang tidak sepenuhnya, jangan hanya dilihat dari sisi bahwa dia adalah kotoran yang ada di telinga, tapi dengan cairan yang ada di tempat tersebut, Allah menjaga telinga kita, karena telinga adalah sesuatu yang terbuka, tidak ada penutupnya, 24 jam terbuka, yang secara kemungkinan bisa-bisa saja dimasuki berbagai macam serangga, berbagai macam sesuatu yang membahayakan telinga kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di situ ada penghalang, sehingga meskipun dia terbuka, serangga tidak memilih masuk secara umum ke situ. Atau hewan-hewan kecil juga tidak memilih masuk ke tempat itu. Nah, jadi ala kulli hal, ringkasannya yang ingin kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui Allah sebagai pencipta, maka otomatis kita mengakui Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Wa yastahilu alaihi al-jahl, maka mustahillah bagi Allah kejahilan, mustahillah bagi Allah ketidaktahuan. Tidak mungkin pencipta disifati dengan sifat jahil. Nah, wa ma fi ma'nahu, mustahil juga baginya sesuatu yang merupakan makna dari jahal, makna dari tidak tahu. Wad dalilu ala zalika, adapun dalil atas hal yang kita sampaikan, penjelasan secara logikanya, annahu law lam yakun aliman, andaikan Allah tidak dikatakan alim, tidak dikatakan maha mengetahui, lakana jahilan, tentu akan dikatakan jahil, tidak mengetahui. Lakinnal jahla alaihi muhal, akan tetapi kejahilan mustahil bagi pencipta. Kenapa? Li'annahu law ittasafa bil jahli, karena andaikan Allah disifati dengan sifat jahil, dengan sifat tidak mengetahui, lama wujidal alam, tentu alam semesta ini tidak ada. Tentu alam semesta ini tidak ada.
wa huwa batil. Sementara kesimpulan yang menyatakan alam semesta tidak ada adalah kesimpulan yang batil, kesimpulan yang batal, tidak diterima. Kenapa? Karena alam semesta dapat kita saksikan secara nyata adanya. Alam semesta sama-sama kita saksikan adanya. Dan kita melihat keluar biasaan yang ada pada alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari pada jarak tertentu dari bumi. Yang andaikan jarak ini tidak sesuai, andaikan lebih dekat, tentu kita akan hancur karena panasnya. Andaikan lebih jauh, tentu kita akan kedinginan karena rasa panas yang kurang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetaplah sifat maha mengetahuinya dengan kita memperhatikan alam semesta ini tadi, juga dengan memperhatikan bagaimana Allah menjadikan manusia. Andaikan Allah tidak bersifat maha mengetahui, alam semesta ini tidak mungkin ada. Tapi kita menyaksikan alam ini ada, kita sama-sama melihat secara nyata alam ini ada, merasakan alam ini ada, maka itu bukti yang menciptakannya ada dan dia maha mengetahui. Ya. Yang selanjutnya, wa yajibu lahu ta'ala al-hayat. Kemudian wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha hidup. Wa hiya sifatun qadimatun li dzatihi. Sifat hidupnya Allah adalah sifat yang qadimah, sifat yang azaliyah, tidak berawalan. Hidupnya Allah tidak didahului ketiadaan. Hidupnya Allah tidak bermula, berbeda dengan hidupnya kita yang sebelumnya tidak ada, lalu setelah itu kita diberikan kehidupan, kita menjadi ada. Nah, sifat hidupnya Allah sifat yang pasti bagi zatnya. La tanfakku anhu wa la tata'allaqu bi syai'. Sifat hidupnya Allah tidak mungkin terpisah darinya. Maksudnya apa namanya? Sifat hidupnya Allah tidak mungkin muncul dan hilang. Hidup tidak hidup, hidup tidak hidup. Tidak seperti itu. Sementara hidupnya kita sesuatu yang jelas-jelas muncul dan menghilang. Kita melihat betapa banyak anak yang lahir ke dunia ini. Kita juga menyaksikan betapa banyak orang yang meninggalkan dunia ini. Hidupnya Allah tidak seperti itu. Wala ya'lamu haqiqataha illa hu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat seperti apa hidupnya Allah itu kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena hidupnya Allah bukan dengan darah, bukan dengan tulang, bukan dengan daging, bukan dengan ruh, bukan dengan nyawa. Berbeda dengan hidup makhluk. Hidup makhluk tergantung pada hal-hal itu kebiasaannya. Kita hidup karena ada ruh di badan kita. Andaikan ruh tidak ada di badan kita, tentu kita sudah menjadi mayat. Sebagian orang yang mati itu kita perhatikan dia meninggal tidak ada penyakit yang jelas. Dari sisi yang tampak anggota tubuhnya masih lengkap, darahnya tidak ada yang keluar. Kemudian penyakit yang diketahui juga secara nyata tidak ada. Tetapi dia meninggal. Apa yang jelas, yang hilang darinya nyawanya, ruhnya, sehingga dia tidak hidup lagi. Nah, hidupnya kita dengan ruh. Allah menjadikan kebiasaan pada manusia ini bahwa dia hidup dengan ruh. Allah kuasa menjadikan manusia hidup tanpa ruh. Tapi Allah menjadikan secara kebiasaan bahwa manusia hidup dengan ruh. Kemudian hidupnya kita bergantung juga pada darah. Seorang biasanya kehilangan darah, tidak lama lagi meninggal. Orang juga hidupnya kita tergantung pada tulang dan daging. Artinya kalau badan kita dipisah-pisahkan, kalau badan kita dipotong-potong, maka itu alamat juga tidak lama lagi kita meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya tidak seperti itu, tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana sifat-sifatnya yang lain tidak bisa dibayangkan. Wa yastahilu alaihi al-mautu. Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan kematian, disifati dengan kesudahan. Kenapa? Wad dalilu alaihi, kenapa ini mustahil? Penjelasannya secara dalil, annahu law intafat hayatuhu lama wujidal alam wa huwa batil. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sesuatu yang hidup, tentu alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak hidup tidak bersifat berkehendak. Sesuatu yang tidak hidup tidak bersifat berkehendak.
Yang tidak hidup itu tidak bersifat berkehendak, dan yang tidak berkehendak tidak menjadikan apa-apa. Yang tidak berkehendak tidak menjadikan apa-apa. Jadi kita mengatakan alam ini ada, dan adanya pasti dengan kehendak zat yang menciptakan. Dan yang berkehendak pasti yang bersifat hidup. Jadi kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat hidup, tentu alam semesta ini tidak ada. Tapi seperti yang tadi, kita sama-sama menyaksikan alam semesta ini ada, dan adanya tidak mungkin dengan sendirinya, sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan. Berarti adanya karena dikehendaki oleh zat yang menciptakannya. Berarti yang berkehendak bersifat hidup. Nah, karena yang tidak berkehendak, yang tidak bersifat berkehendak, itu tidak menjadikan apa-apa. Yang bersifat mati tidak menjadikan apa-apa. Nah, walittisafu bis-sifatil wajibati lahu mauqufun 'ala littisafi bil hayat. Ditambah lagi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang wajib baginya, yang pasti baginya, itu semuanya tergantung dengan sifat hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala kita katakan maha kuasa. Kenapa? Karena dia maha hidup. Karena yang tidak bersifat hidup tidak disifati maha kuasa. Allah kita katakan maha mengetahui. Kenapa? Karena dia bersifat hidup. Karena yang tidak bersifat hidup tidak disifati dengan sifat mengetahui. Allah kita katakan dia maha mendengar, maha melihat. Kenapa? Karena dia bersifat hidup. Karena yang tidak bersifat hidup tidak mendengar dan tidak melihat. Nah, li'annaha syartun fiha. Karena sifat hidup adalah syarat untuk disifati dengan sifat-sifat lainnya. Artinya, kita wajib mensifati Allah adalah zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup. Karena sifat-sifat yang lainnya sah untuk disifatkan kepada Allah itu syaratnya adalah mensifati Allah dengan sifat hidup. Wa wujudul masyruti biduni syartihi batilun. Jadi kalau dikatakan Allah bersifat maha mengetahui, bersifat maha kuasa, bersifat maha kehendak, maha berkehendak, tapi tidak disifati dengan sifat maha hidup, ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak bisa diterima. Jadi ini penekanan dari beliau, kita wajib mensifati Allah dengan sifat maha hidup. Kenapa? Karena sifat hidup adalah syarat untuk sah disifati dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak disifati dengan sifat hidup, tidak disifati dengan kehendak, tidak disifati dengan mengetahui, tidak disifati dengan kuasa, tidak disifati dengan melihat, tidak disifati dengan mendengar, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, wa yajibu lahu ta'ala as-sam', dan wajib kita meyakini bahwa Allah bersifat maha mendengar, al-muqaddas anil udhuni was-simah. Sifat mendengarnya Allah maha suci daripada telinga, anggota tubuh, was-simah, begitu juga maha suci dari tulang yang ada di dalam telinga ini, yang dengan sebab itu kita mendengar. Kita ini makhluk mendengar dengan perantaraan telinga yang Allah jadikan pada kita. Di dalam ini ada tulang, yang dengan sebab tulang inilah kita mendengar, bersifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala sifat mendengarnya tidak butuh pada alat-alat, tidak butuh pada anggota tubuh. Kenapa? Karena Allah bukan sesuatu yang memiliki susunan atau memiliki ukuran atau memiliki bentuk. Dia maha suci daripada bentuk dan ukuran. Dan kemudian sifat mendengarnya kita itu terbatas. Sifat mendengarnya kita memiliki keterbatasan. Ketika sesuatu itu jauh, kita tidak mendengarnya dengan baik. Ketika sesuatu itu dekat, kita mendengarnya dengan baik. Ketika suara itu banyak, sesuatu itu banyak, kita tidak mendengarkannya dengan jelas. Bayangkan ada yang berbicara di dekat Anda 100 orang. Semuanya berbicara. Anda tidak akan mendengarkan secara jelas apa yang dibicarakan oleh setiap orang yang 100 ini tadi. Sifat mendengar kita terbatas. Kemudian kita tidak mendengar segala sesuatu. Kita tidak mendengar segala sesuatu. Kemudian mendengarnya kita juga muncul dan hilang. Ketika seseorang tertidur lelap,
dia tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Nah, ketika dia terbangun, pendengaran itu datang kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, dan sifat mendengarnya sebagaimana zatnya, tidak bermula dan tidak berakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi dari sifat mendengarnya apapun. Kita tidak bisa membayangkan atau menyamakan cara mendengarnya kita dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyamakan bagaimana mendengarnya kita dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal basar, Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan sifat Maha melihat, al-munazzah 'anil hadaqati wal ajfan. Sifat melihatnya Allah Maha suci daripada hadaqah, bola mata, dan Maha suci juga daripada kelopak mata. Wa nahwu dzalika, dan yang semacamnya. Artinya sifat melihatnya Allah tidak butuh pada alat-alat, tidak butuh pada anggota tubuh. Berbeda dengan kita yang Allah jadikan kita melihat dengan perantara alat, dengan perantara anggota tubuh, bola mata, dan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang disifati dengan anggota tubuh, dan bukan sesuatu yang disifati dengan ukuran dan bentuk. Nah, dan sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat melihat kita. Melihatnya kita terbatas. Ketika sesuatu itu jauh, kita tidak melihatnya dengan jelas. Ketika sesuatu itu dekat, kita lihat dengan jelas. Ketika sesuatu itu terlalu dekat juga, misalkan ditaruh di mata kita, kita tidak melihatnya dengan jelas. Kemudian kita tidak melihat apa yang ada di belakang kita, kita tidak melihat apa yang ada di bawah tanah, kita tidak melihat apa yang ada di balik tembok, kita tidak melihat apa yang ada di kejauhan. Nah, jadi sifat melihat kita terbatas, sifat melihat kita muncul dan hilang. Nah, ketika kita tertidur lelap, meskipun mata kita dibuka, kita tidak melihat. Nah, dan penglihatan itu datang kembali. Sementara sifat melihatnya Allah sebagaimana zatnya tidak bermula dan tidak berakhir, dan dia maha melihat segala sesuatu. Dia maha melihat zatnya yang tidak serupa dengan makhluk, dia maha melihat sifat-sifatnya, dan dia maha melihat seluruh makhluk yang tidak bisa kita samakan melihatnya kita dengan melihat Allah. Ya, semuanya kembali dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kita tetap kembali pada kaidah bahwa Allah tidak bisa kita bayangkan. Sifat-sifatnya juga tidak bisa kita bayangkan. Kita dituntut untuk meyakini secara benar. Meyakini secara benar, bukan untuk membayangkan. Nah, wa yastahilu alaihi as-samamu wal 'ama wa ma fi ma'nahu. Dan mustahil Allah disifati dengan tuli dan buta. Wa ma fi ma'nahu. Mustahil disifati dengan tidak mendengar dan tidak melihat, dan apa yang semakna dengan kedua ini. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Salah satu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan Allah disifati dengan sifat mendengar dan melihat, firman Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya maha melihat, saya maha mendengar. Nah, wa qawluhu wa huwas sami'ul basir. Dalam ayat yang lain dia maha melihat dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dan ada satu faedah dalam ayat ini, ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam ayat ini urutan penjelasannya, Allah menjelaskan melalui ayat ini kepada kita, laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan makhluk, wa huwas sami'ul basir. Baru setelah itu dia tetapkan sifat baginya, dia maha mendengar dan maha melihat. Nah, Allah mendahulukan penjelasan dia tidak serupa dengan makhluk, baru setelah itu dia tetapkan sifat baginya. Artinya jangan kita sampai menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Didahulukan tadi penjelasan Allah tidak serupa dengan makhluk, agar ketika kita mensifati Allah tidak menyamakannya dengan sifat makhluk. Ketika kita mengatakan Allah maha melihat, jangan membayangkan mata, jangan membayangkan pandangan seperti pandangan makhluk. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali. Sampai hari ini masih banyak
orang yang mengungkapkan katanya di mata Allah katanya. Ya, yang penting di mata Allah katanya. Baik orang-orang di sekitar kita dalam artian orang-orang secara nyata atau bahkan di dunia pertelevisian atau perfilman begitu yang mengatasnamakan sebagian film-film Islam kadang ternyata membawa kesesatan. Mengatakan yang penting baik di mata Allah. Kata mereka mata ini adalah anggota tubuh. Mata ini adalah benda yang memiliki ukuran, yang memiliki bentuk. Sesuatu yang memiliki bentuk, sesuatu yang memiliki ukuran butuh kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Kenapa kita memiliki makhluk ini memiliki mata yang berbeda-beda? Mata kita tidak serupa dengan mata kucing tidak serupa dengan mata ayam tidak serupa dengan mata ikan. Ini menunjukkan ada yang maha mengatur. Allah, ada zat yang maha mengatur, pencipta yang mengkhususkan kepada manusia mata dengan bentuk yang seperti ini, ayam dengan mata yang bentuk seperti itu, ikan dengan mata yang ada padanya, dan seterusnya. Kalau Allah disifati dengan mata dan dia memahaminya anggota tubuh, ini keluar dari keyakinan Islam, ini keluar dari akidah Islam. Ya, ini sama saja menjadikan bagi Allah pencipta yang mengkhususkan baginya bentuk dari mata tertentu dari bentuk-bentuk yang lainnya. A'udzubillah. Padahal ayatnya sudah dengan tegas menyatakan dia tidak serupa dengan makhluk. Agar kita ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita tidak menyamakan sifatnya dengan sifat makhluk. Kita sudah diwanti-wanti. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Begitu urutan ayatnya. Allah tidak serupa dengan makhluk sedikit pun dan dia maha mendengar, maha melihat. Jadi ini penegasan, meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah tidak menyamakannya dengan sifat makhluk. Nah, walau lam yattasif bihima lattasafa bididdihima wa huwa naqsun. Kemudian beliau melanjutkan, andaikan Allah tidak disifati dengan sifat mendengar dan tidak disifati dengan sifat melihat, tentu akan disifati dengan lawannya. Apa lawan dari melihat? Ya tidak melihat, kebutaan. Apa lawan dari tidak mendengar? Ya tidak mendengar atau ketulian. Dan itu adalah sifat kurang. Wan naqsu alaihi muhal. Sementara sifat kurang sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihtiyajihi ila man yukammiluhu. Nah, karena yang memiliki sifat kurang butuh kepada yang menyempurnakannya. Wa dzalika yastalzimu hudutsahu. Artinya yang memiliki kekurangan berarti adalah makhluk yang diatur, yang dijadikan. Dia hanya memiliki sifat-sifat ini, tidak memiliki sifat-sifat yang lain. Sifat-sifatnya hanya terbatas pada ini tanpa sifat yang lain. Itu adalah ciri daripada makhluk seperti kita yang memiliki keterbatasan pada sifat-sifat kita. Wa dzalika yastalzimu hudutsahu. Andaikan Allah dikatakan seperti itu, maka sama saja mensifati Allah dengan kebaharuan, bahwa dia adalah makhluk yang dijadikan. Wal hudutsu alaihi muhal. Sementara sifat baharu adalah mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah sesuatu yang dijadikan. Pencipta alam semesta ini tidak mungkin makhluk bagi pencipta yang lainnya. Pencipta alam semesta ini adalah mutlak, hanya dia saja Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dia tidak dijadikan, dia ada dan adanya tidak bermula, dan dia tidak diatur oleh zat yang lain, dia tidak diatur oleh sesuatu yang lain, sehingga dia wajib diyakini bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah selanjutnya adalah pembahasan sifat kalam dan dia akan cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan yang kita bahas, silahkan. Ya, kalau tidak ada, admin masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi Ustadz, boleh silakan ditutup saja. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca
La ilaha illallah, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyak.